Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Hari Krishna dengan NIM 2209511161. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang telah dilaksanakan di mata kuliah bakteriologi dan mikologi. Tahap uji yang akan dilakukan yaitu pertama, pengenalan alat, pembuatan media dan isolasi. Yang kedua, pengenalan gram dan uji etalase. Yang ketiga, identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula. Yang keempat, uji sensitivitas kuman. Praktikum yang pertama yaitu pembuatan media biakan. Pendahuluan latar belakang pembuatan media untuk bakteri penyebab kolibasiosis yang berada pada unggas merupakan proses yang penting dalam pemeriksaan studi khusus ini. Kolibasilosis adalah suatu infeksi bakteri yang disebabkan oleh Escherichia coli atau E. coli, yang merupakan salah satu jenis bakteri gram negatif yang sering ditemukan di usus manusia dan hewan. Meskipun E. coli secara alami hidup di usus manusia dan hewan, beberapa jenis E. coli dapat menyebabkan penyakit dan infeksi serius pada manusia dan hewan, seperti infeksi saluran kemih, gastroenteritis, dan sepsis. Infeksi E. coli dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh bakteri E. coli, kontak dengan hewan yang terinfeksi, atau kontak dengan manusia yang terinfeksi. Alat dan bahan yang diperlukan dalam isolasi ini bisa dilihat pada gambar. Metode kerjanya yaitu yang pertama, kolonisasi dan penetrasi. Bakteri E. coli biasanya ditemukan di saluran pencernaan unggas. Mereka dapat mengkolonisasi usus dan area lain dari saluran pencernaan. Beberapa strain E. coli memiliki kemampuan untuk menembus lapisan epitel saluran pencernaan dan masuk ke dalam jaringan tubuh. Yang kedua, produksi toksik. Beberapa E. coli strain E. coli yang menyebabkan kolibasilosis dapat menghasilkan beberapa toksik yang merusak sel-sel di tubuh unggas. Toksik ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan, peradangan, dan gejala klinis seperti diare, dehidrasi, dan penurunan produktivitas. Nomor 3, respon imun. Tubuh unggas akan merespon kehadiran bakteri E. coli dengan melepaskan sitokin dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Namun dalam beberapa kasus, respon imun yang terlalu kuat atau terlalu lemah dapat menyebabkan komplikasi. Metode kerja yang keempat, patogenesis. E. coli juga dapat menyebabkan infeksi lokal di saluran pencernaan atau menyebar ke organ lain dalam tubuh. Ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan, peradangan, dan gangguan fungsi organ yang terkena. Kelima, faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti kebersihan kandang, sanitasi air minum, kualitas pakan, dan stres lingkungan juga dapat mempengaruhi kepaparan dan prevalensi kolibasilosis pada unggas. Berikutnya hasil praktikum. Karakteristik koloni bakteri: bentuk koloni bulat, ukuran 1-3 mm, elevasi cembung, kenampakan kronis halus, tepian licin, pigmentasi hijau metalik, struktur amorfos, jenis bakteri Escherichia coli, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya pembahasan.
Media iosin methylene blue agar atau MBA merupakan media diferensial dengan konsistensi media padat. Media MBA ini memiliki karakteristik sebagiannya diantaranya berdasarkan sifat fisiknya merupakan media padat atau solid karena mengandung agar 15,0. Berdasarkan kandungan media MBA adalah media sintetis karena komposisinya tersusun dari bahan kimia yang telah diketahui komposisinya secara pasti. Berikutnya kesimpulan. Hasil identifikasi sampel feses yang diambil dari ayam yang menderita mencret berwarna putih memiliki sifat kolonialnya berwarna gelap dengan kilat logam, kuman berbentuk batang gram negatif. Sifat seperti itu merupakan sifat E. coli Escherichia coli dari anggota famili Enterobacteriaceae. Bentuk sel mulai dari bentuk seperti kokos hingga membentuk sepanjang ukuran filamentos. Praktikum yang kedua yaitu pewarnaan gram. Pendahuluannya, pewarnaan gram adalah pewarnaan pada bakteri untuk mengetahui perbedaan N dalam bidang bakteriologi. Dengan dilakukannya pewarnaan gram, kelompok bakteri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang kaya akan peptidoglikan dan cenderung menahan warna kristal ungu saat diwarnai dengan kristal violet dan iodin. Sementara bakteri gram negatif memiliki lapisan dinding sel yang lebih tipis dan kompleks sehingga menunjukkan warna merah setelah langkah pewarnaan dengan safranin. Metode kerjanya itu sebagai berikut. Hasil bakteri berbentuk basil atau batang dan berwarna merah muda adalah contoh bakteri gram positif. Pewarnaan gram bakteri menunjukkan hasil bahwa koloni tidak berwarna pada media mix konki. Bakteri Klebsiella memiliki bentuk kokobasil atau dilabel dengan huruf X. Sedangkan koloni berwarna merah berbentuk basil atau dilabel. Hal ini menunjukkan bahwa kedua bakteri ini merupakan bakteri dari genus yang berbeda. Pembahasan. Pada pewarnaan kali ini dilakukan pewarnaan bakteri berupa pewarnaan gram. Pewarnaan gram merupakan pewarnaan diferensial yang sangat berguna dan penting digunakan dalam laboratorium mikrobiologi karena merupakan tahapan penting dalam langkah awal identifikasi. Pewarnaan ini didasarkan pada tebal atau tipisnya lapisan peptidoglikan di dinding sel adalah banyaknya setidaknya lapisan lemak pada membran sel bakteri. Kesimpulan. Hasil dari pewarnaan gram dapat memberikan petunjuk awal tentang morfologi dan struktur bakteri. Uji ketalase sementara itu membantu mengidentifikasi bakteri yang memiliki enzim ketalase yang merupakan indikator dari kemampuan bakteri untuk mengurangi hidrogen peroksida. Kombinasi kedua teknik ini memberikan informasi yang berguna dalam identifikasi dan
Karakterisasi bakteri yang dapat digunakan dalam diagnosis penyakit dan penelitian mikrobiologi. Praktikum berikutnya yaitu identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula. Pertama, pendahuluan. Identifikasi adalah proses pengamatan untuk mengetahui informasi suatu organisme. Proses identifikasi organisme dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu konvensional dan molekuler. Dengan mengambil sampel DNA yang dimilikinya. Identifikasi konvensional adalah proses identifikasi organisme berdasarkan ciri mikromorfologi dan fisiologi yang dimiliki. Untuk bakteri, pengamatan morfologi yang digunakan, pengamatan gram, dan pengamatan fisiologi dilakukan dengan uji biokimia. Metode kerjanya itu ada dua juga, metode kerja uji biokimia dan uji gula-gula. Berikutnya yaitu hasil dari TSIA bisa dilihat pada gambar, dan hasil dari SIM bisa dilihat pada gambar, dan SCA bisa dilihat pada gambar, dan gula-gula. Kesimpulan dari praktikum ini, dari uji biokimia dan uji gula-gula yang telah kami lakukan, dapat dilihat bakteri tersebut termasuk dalam golongan jenis apa berdasarkan kriteria dari tiap uji yang telah kami lakukan. Pertumbuhan dengan gula-gula spesifik atau seperti glukosa, laktosa, dan manitol digunakan untuk mengamati kemampuan kuman dalam mengidentifikasi gula tersebut. Perubahan warna atau produksi gas menunjukkan hasil positif atau negatif yang membantu dalam identifikasi. Sekian pemaparan dari hasil praktikum ini. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.